Prinsip yang berasal dari asal kata prinsip pra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal lain yang berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang orientasi bimbingan konseling. Yang pertama yang akan kami jelaskan di sini adalah orientasi. Seorang yang berorientasi terhadap ekonomi dalam pergaulan, maka ia akan menghitung untung rugi yang dapat ditimbulkan oleh interaksi dengan orang lain. Yang bisa saya paparkan mengenai orientasi bimbingan konseling ini, dan untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada materi kedua untuk memaparkan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Ibu Sadi, yang mana materi selanjutnya itu tentang ruang lingkup bimbingan konseling. Adapun pengertian ruang lingkup adalah batasan yang memudahkan dilaksanakannya pelayanan bimbingan konseling dalam konteks persekolahan saat ini. Ruang lingkup akan sangat membantu keefektifan berjalannya suatu layanan dalam bimbingan konseling. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6 tentang orientasi bimbingan konseling. Dan selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan tentang materi dari kelompok 2 fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling, dan kelompok 6 orientasi bimbingan konseling. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan guru-guru bimbingan konseling yang memang tidak berasal dari jurusan bimbingan konseling, akan tetapi berasal dari jurusan lain, misalkan dari IPS kan. Contoh di sekolah saya dulu itu kan banyak guru-guru yang menjadi seorang bimbingan konseling, akan tetapi notabene-nya mereka itu bukan berasal dari situ. Sedangkan kan seharusnya demi untuk mencapai tujuan daripada bimbingan konseling itu harus kan betul-betul orang yang ahli dan tahu apa itu bimbingan konseling. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mengangkat guru-guru bimbingan konseling, akan tetapi mereka bukan berasal dari bidangnya. Assalamualaikum. Saya persilakan kepada saudara Nusadi untuk menjawab pertanyaan dari saudara Wahyudi. Baik, bismillah. Saya akan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara Wahyudin, yang mana pertanyaannya itu mengacu kepada realita yang didapatkan di berbagai sekolah-sekolah, yang mana seorang guru BK itu diangkat menjadi seorang guru BK di suatu sekolah, akan tetapi dia tidak ada notabene-nya atau tidak berasal dari sekolah-sekolah khusus BK. Itu yang bisa saya pahami. Jadi di sini sebenarnya kita harus ketahui dulu jenjang pendidikan yang dialami atau yang dulu dilaksanakan oleh guru tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui sekarang bahwa banyak dari calon-calon guru, misalkan seperti kita yang ada di pendidikan agama Islam, mata kuliah BK, dan itu bisa menjadi suatu pondasi awal kita ketika kita akan disuruh menjadi seorang guru BK nantinya di suatu sekolah. Meskipun sebenarnya kita tidak terlalu mendalami BK itu, akan tetapi kita bisa mengajarkannya. Yang mana pertanyaannya tadi itu bagaimana jika terjadi guru mengajar tidak
mampu atau tidaknya dia melakukan tugasnya. Jika guru tersebut cakap atau mampu dalam bidang itu serta mempunyai keinginan untuk terus belajar, maka tidak akan ada masalah guru mengajar di bidang yang lain. Sedikit apa namanya, ada sesuatu yang mungkin kurang saya pahamkan. Jadi kan fakta atau realita yang kita lihatkan sekarang itu banyak guru atau hanya mengambil jabatan supaya apa namanya ya ya supaya ada tambahan gitu. Tapi ya kembali lagi, tapi kan seharusnya seorang guru bimbingan konseling itu benar-benar memperhatikan serta harus betul-betul lulusan daripada jurusan bimbingan konseling. Kan di tingkatan perkuliahan itu ada kan namanya bimbingan konseling, dan di IDDI Polewali itu sudah ada bimbingan konseling Islam kan. Kalau di Polman sendiri itu hanya ada beberapa guru yang benar-benar dari bimbingan konseling. Nah, menurut bagaimana kemudian agar bimbingan konseling ini harus menjadi perhatian yang sangat perlu dikedepankan, karena banyak saya lihat anak-anak sekolah itu mereka keluar di area sekolah itu pada saat jam pelajaran. Nah, ini kan harus menjadi perhatian yang mungkin perlu menjadi pekerjaan rumah bagi seorang bimbingan konseling, agar kedepannya pendidikan atau tujuan daripada negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tercapai. Nah, menurut saya harus dimulai daripada para pembimbing itu. Bagaimana? Menanggapi pertanyaan dari saudara. Ya, saya sudah paham, tapi ya begini, masih ada yang belajar ya. Jadi yang ini saya tanyakan, bagaimana kemudian kan kita bersama bahwa kita kan bisa saja menjadi seorang bimbingan konseling ya, tapi bagaimana cara kita untuk menjadi seorang bimbingan konseling yang baik ke depannya, dan juga orang-orang atau guru yang sekarang itu lebih memahami serta mengetahui fungsinya, mengetahui kewajibannya sebagai bimbingan konseling, karena banyak yang kita lihat sekarang itu anak-anak sekolah itu jam 9, jam 10, jam 11 masih berkeliaran kan, masih berkeliaran di luar di luar sekolah, lingkungan sekolah. Nah, kita harus perhatikan itu, dan juga banyak sekarang yang kita lihat itu anak-anak yang ugal-ugalan dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi perhatian daripada seorang bimbingan konseling. Jadi bagaimana guru BK mengoptimalkan potensi atau fungsi serta kewajibannya sebagai bimbingan konseling. Saya akan menjawab sanggahan yang diberikan oleh saudara Wahyudin mengenai bagaimana cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh guru BK dalam pengimplementasiannya untuk mengarahkan seorang peserta didik. Mungkin bisa dipahami begitu. Sebenarnya itu lebih mengarah kepada individu seorang konselor atau seorang yang memahami BK ini. Dan kalau saya kembalikan kepada pertanyaan awal bahwa bagaimana dengan guru BK yang tidak berasal dari sekolah BK terus dijadikan sebagai seorang guru BK dalam suatu satuan pendidikan. Sebenarnya kita sebagai seorang guru harus memiliki potensi
yang namanya BK. Kita harus memiliki itu. Dan dalam pengimplementasiannya memang konsep BK sudah dilaksanakan oleh berbagai guru. Itu yang saya dapatkan melihat dari guru-guru saya. Karena kita pahami bersama bahwa BK itu adalah mendidik, mengarahkan, itu semua dilakukan oleh seorang guru. Akan tetapi di sini juga Baik, saudara Aldi akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarbulan. Saya persilakan. Baik, saudara Hakim. Jadi inti dari pertanyaan tadi mengatakan bahwa seperti apa aman yang diberikan guru kepada peserta didiknya yang sesuai dengan yang tercantum dari materi prinsip pemahaman tersebut. Jadi fungsi pemahaman di sini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pemahaman tentang klien. Kalau kita bisa bahasakan, klien itu bisa diartikan adalah peserta didik, sedangkan konselornya di sini adalah guru BK, terutama guru BK. Jadi bagaimana cara memberikan pemahaman sesuai dari yang telah disebutkan dalam fungsi pemahaman di sini, kan ada tiga. Jadi yang pertama pemahaman tentang klien. Jadi sebelum seorang konselor atau memberikan bantuannya kepada klien, maka mereka perlu terlebih dahulu memahami individu yang akan dibantu. Jadi guru BK itu harus memahami betul-betul bagaimana karakter kliennya atau karakter peserta didiknya sebelum dia membantu, sebelum dia melayani kliennya tersebut. Bukan hanya sekedar mengenal, namun harus memahami pemahaman. Jika kita ingin memberikan pemahaman kepada peserta didik, kan peserta didik itu memiliki permasalahan masing-masing. Nah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada peserta didik? Apalagi biasa itu klien tidak ingin memberikan langsung, oh ini masalah saya. Ya, begitu tidak. Bagaimana cara pendekatan itu secara baik? Terima kasih. bertanya kepada teman sebayanya, bertanya kepada orang tuanya. Bisa Ya itu Baik, saya akan menjawab sanggahan dari saudari Ulan, yang dimana fokus pertanyaannya di situ cara memberikan pemahaman kepada peserta didik. Maksudnya bagaimana pendekatan supaya kita lebih mengetahui akar dari permasalahan peserta didik tersebut. Jadi misalnya kita ambil contoh saja, kita ambil kasus, misalnya si A sedang memiliki masalah, maksudnya dia berperilaku buruk di sekolah. Karena kenapa? Mungkin ada faktor yang melatar belakangi kenapa dia berbuat seperti itu. Sehingga guru bimbingan konseling itu harus memberikan pendekatan tersendiri kepada peserta didik tersebut. Karena mungkin peserta didik ini tidak mau mengumbar kesalahan yang terjadi misalnya di keluarganya. Jadi bimbingan konseling itu harus mengetahui, misalnya bertanyalah kepada kerabat atau teman-teman dekat yang pernah berkomunikasi dengan peserta si A tersebut. Jadi misalnya si guru bertanya kepada teman sebaya, misalnya teman baiknya, mengatakan apakah dia sedikit mengetahui apa permasalahan dari si A tersebut, dan juga dia juga bisa mungkin bertanya langsung menuju ke lokasi tempat tinggalnya. Mungkin dia bertanya kepada orang tuanya, mungkin bisa memberikan beberapa pertanyaan kepada anggota keluarganya.
mengapa si A ini sering berbuat di sini, apakah ada memang permasalahan di keluarganya sehingga dia melampiaskannya di sekolah, atau ada hal masalah lain. Jadi itu perlu pendekatan yang lebih pendekatan yang lebih sehingga memang mereka diharuskan memang harus lebih dekat dengan siswanya, terutama terutama peserta didik yang memiliki beberapa masalah-masalah. Ya, mungkin itu dapat menjawab pertanyaan sanggahan dari saudara Yuda. Ya. Baik, saya tutup kepada saudara. Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Insya Allah dapat menambah wawasan daripada fungsi dari bimbingan dan konseling ini. Betul. Nah,